paham nih sepertinya. Iya, Bu. Baik, Bapak Ibu. Nah, baik kalau begitu, karena nampaknya tidak diizinkan untuk berpantun, saya izin untuk share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam kali ini, kita bersama-sama akan berdiskusi dan belajar mengenai materi kombinatorika, khususnya pada subbab pembagian kasus. Nah, sebelum itu, saya mau tanya dulu nih, mungkin beberapa dari Bapak Ibu sudah ada yang pernah bertemu dengan saya di beberapa minggu yang sebelumnya? Sudah, Bu. Iya. Jadi moderator. Betul sekali, jadi moderator. Betul Iya. sekali, sering ketemu. Jadi mungkin malam ini sedikit tertutup. Iya, betul sekali ya Bapak Ibu semuanya. Sepertinya yang 2 minggu lalu mengikuti webinar kami akan mengingatkan dengan kuis yang tidak jadi kemarin ya Bapak Ibu semuanya. Nah, walaupun demikian, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, nama saya Vega Dwi Nurani. Tadi juga sudah sempat disinggung oleh Bapak Moderator, Kang Fakih. Saya lulusan dari PPG Prajab Unpas, bidang studi matematika, dan juga S1 di UPI Matematika. Nah, seperti sebelum-sebelumnya, tentu saja di webinar kali ini juga kami selaku panitia sudah mempersiapkan hadiah yang tidak kalah menarik bagi Bapak Ibu semuanya. Silahkan bisa banget nih di screenshot dulu atau diingat-ingat akunnya. Seperti biasa kami sudah mempersiapkan hadiah sebesar Rp150.000 untuk 3 orang pemenang nih. Mudah-mudahan nanti di antara Bapak Ibu semuanya ada yang sedang beruntung. Boleh banget nanti tinggal sertakan caption atau kan mengikuti webinar hari ini dan mention akunnya ke @penma.10 dan ke @rumah_pendidik. Nah, boleh banget nih terakhir di hari Rabu tanggal 4 Oktober pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Silakan nih dipersiapkan. Semoga rezeki Bapak Ibu salah satunya ada di sini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada malam hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk berbincang mengenai insting pembagian kasus. Nah, sebagai contoh, misalkan diberikan 2 bilangan real, yaitu A dan B. Bagaimanakah kemungkinan hubungan antara 2 bilangan tersebut? Nah, gimana nih hubungannya kira-kira Bapak Ibu? Boleh banget? Ada yang mau berpendapat? Sama dengan B, A lebih Sama besar dengan dari B, betul. A lebih kecil dari B. Oke, terima kasih Bapak. Barusan dengan Bapak siapa dari mana? Martohap Nainggolan dari Medan, Bu. Oke, Bapak dari Medan, terima Horas, Pak. kasih. Horas. Horas, Pak. Oke. Seperti ini ya, Pak ya? Iya, betul, Bu. Oke, terima kasih. Ada kemungkinan yang lain kah, Bapak Ibu? Atau ada yang mau membaginya dengan cara yang berbeda? A tidak sama dengan B. A tidak sama dengan B. A lebih besar Sepertinya tidak udah sama dengan B. besar A lebih sama besar sama dengan dengan B. A lebih kecil sama dengan B. A tegak lurus Oke. B. Ada yang kayak gini, betul. Oke, dan sepertinya ini masih bisa juga tadi ada A bergantung dengan B atau juga sebaliknya nih. Betul sekali. A elemen Nah, betul. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semuanya betul sekali. Nah, tapi ketika kita berbicara tentang membagi kemungkinan A dan B secara efektif dan efisien, tentu bisa kita bagi menjadi 2 kelompok. Pertama adalah A lebih dari sama dengan B, atau A kurang dari Sama dengan B. perlu pakai sama dengan nggak di bawah? Di atas Enggak sudah ya, ada. karena yang sama tidak, dengannya karena di udah atas kita sudah ada. betul sekali di atas sudah ada. Nah, pembagian kelompok yang pertama maupun yang kedua tentu itu juga merupakan jawaban yang tepat.
Tetapi ketika kita berbicara pembagian kelompok yang efektif dan paling efisien, bisa kita gunakan 2 kelompok saja, yaitu A lebih dari atau sama dengan B, dan A kurang dari B. Nah, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Oh, mau makan apa? Diberikan suatu bilangan bulat N. Bagaimanakah kemungkinan dari nilai N? Nah, boleh banget nih. Berarti kemungkinannya gimana nih Bapak Ibu semuanya? Lebih besar daripada 0, A kurang dari 0. Kurang dari 0. Oke, N lebih besar dari 0. Sama dengan N lebih kecil. Oke, betul. Ada kemungkinan yang lain? N lebih besar sama dengan 0, N lebih kecil dari 0. Oke. Nah, kalau saya tulis seperti ini boleh tidak Bapak Ibu semuanya? N-nya itu di antara 1 sampai 100. Oh iya, Kemudian bisa. N-nya lebih dari 100. Boleh N-nya itu, boleh. kurang dari 0. Bisa. Boleh. Oke, boleh ya? Oke. Boleh. Tapi kalau saya tulisnya seperti ini, N kurang dari 2 saja. Boleh tidak? Oh, belum memenuhi. Tidak memenuhi apanya? Tidak memenuhi apanya? Boleh kan? Tidak memenuhi satu lah. semuanya. Karena tidak sama dengan, Bu. Tidak sama dengan. Semuanya. Iya, tidak menghimpun semuanya. Begitu ya Bapak Ibu ya? Iya. Oh, kita hanya tuliskan N kurang dari 2. Betul sekali. Jadi, Sing mangkau. Enggak, ini kamu kok ngawur tadi enggak diingat. dari 2 kasus ini, iya, Bapak Ibu yang sekiranya bukan mau untuk menjawab, bisa dikondisikan audionya. Saya ulangi lagi. Jadi, dari kedua kasus ini, kita bisa dapatkan bahwa yang dimaksud sebagai insting pembagian kasus itu adalah kita mampu untuk membagi kasusnya menjadi yang memenuhi semuanya, serta yang paling efektif agar memudahkan kita untuk menyelesaikan masalah. Sehingga tujuan dari pertemuan kita pada malam hari ini adalah diharapkan setelah mengikuti diskusi pada hari ini, kita mampu mengidentifikasi berbagai macam kasus dalam menyelesaikan masalah khususnya kombinatorika. Nah, udah siap nih Bapak Ibu untuk kita mulai diskusi? Udah siap ya? Siap. Siap, Bu. Silakan dipersiapkan cemilannya, minumannya, catatannya gitu ya. Boleh banget nih. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama, saya izin review terlebih dahulu nih tentang tugas 4. Ayo, siapa di sini yang sudah mengumpulkan tugas 4? Ya. Udah ya, harap semoga udah nih. Ini sekitar 520 peserta udah pada ngerjain semua nih. Nah, ternyata setelah saya periksa bersama tim panitia lainnya, hasil dari tugas 4 ini cukup beragam nih Bapak Ibu jawabannya. Ada yang menjawab 3.600, ada yang menjawab 5.760, ada yang menjawab 4.050. Nah, coba boleh nih diingat-ingat, kira-kira kemarin Bapak Ibu masuk yang golongan mana nih? 3.600. 3.600. 3.600. Oke, luar biasa ya. Tadi juga ada nih, ada yang jawab 3.600, ada juga mungkin yang jawab 5.760, ada yang mungkin 4.050. Nah, tentu jawabannya hanya ada satu. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu semuanya. Saya ingin sampaikan sesuatu bahwa ternyata there was a time when Einstein could not even count to 10. Jadi ada suatu masa bahkan ketika Einstein itu tidak bisa menghitung hingga 10. No one is perfect at first. You grow as you fail and improve. Tidak ada seseorang yang terlahir dengan sempurna. Kita bertumbuh dengan kegagalan
dan kemauan untuk bangkit serta memperbaiki diri. Jadi nggak perlu khawatir nih buat Bapak Ibu yang kayaknya jawaban saya salah nih. Tidak apa-apa Bapak Ibu semuanya, berarti tandanya kita akan bertumbuh. Nah, kita masuk ke pembagian kasus. Terkadang, salah satu masalah utama dalam ilmu kombinatorika yaitu tentang mencari banyaknya kemungkinan. Biasanya, penyelesaian masalah ini dimulai dengan menemukan beberapa kemungkinan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai masalah yang dihadapi. Boleh Mas mana? Setelah memperoleh gambaran, dan kemudian kita menemukan pola bahwa kemungkinan-kemungkinan yang kita cari dapat dikelompokkan, maka dalam hal ini kita bisa melakukan pembagian kasus. Nah, jadi pembagian kasus ini merupakan salah satu inti yang penting dalam kita menyelesaikan persoalan kombinatorik. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke soal yang pertama. Nah, untuk tugas 4-nya, tidak perlu khawatir, nanti kita akan bahas di akhir sesi malam kali ini. Baik, katanya seperti ini. Banyak bilangan 3 digit yang semua digit-digitnya berbeda, dan digit terakhirnya merupakan hasil penjumlahan 2 digit lainnya. Oke. Bisa terbayang mungkin ya Bapak Ibu semuanya apa yang dimaksud atau yang diinginkan oleh soal. Nah, seperti halnya penyelesaian masalah pada umumnya, tentu step pertama dalam menyelesaikan masalah adalah memahami permasalahan. Dalam kombinatorika, salah satu cara kita memahami masalah adalah kita mampu mengutarakan mana yang termasuk contoh, mana yang termasuk bukan contoh. Baik, sekarang saya mau tanya nih Bapak Ibu. Coba, bisakah kita menyebutkan 3 contoh bilangan yang memenuhi? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Betul. 2, 1, 3. 4, 5, 2, 1, 3. Berapa lagi? 9. 5, 7. Aduh, mohon maaf. 3, 5. 4, 5, 9. 3, 5, 8. 1, 4, 5. Banyak ya. 4, 5, 9. 4, 5, 9. 4, 1, 5. 4, 1, 5. Iya. 1, 4, 5. Oke, nah sekarang baik, luar biasa nih. Banyak banget tadi kalau saya tulis semuanya mungkin tidak akan cukup ini semua papannya, Bapak Ibu. 2, 1, 5. Betul. 215. Kalau 215 jadi tidak memenuhi. 819. Oke nih, saya mau tanya. 819. Baik, Bapak Ibu, saya mau tanya. Oke. 215 masuk nggak ya? Bukan contoh. Kalau 112. Masuk. Ayo, ada yang bilang masuk, ada yang bilang enggak nih? Tidak masuk. Tidak, Bu. Tidak. Bukan contoh. Harus berbeda. Beda. Luar biasa. Kita lanjut. Oh ya benar. Oke. Nah, berarti coba kita akan mulai mencari tahu informasi apa yang kita peroleh berdasarkan contoh tersebut. Oke. Kita akan mulai concern dari kalimat ini. Banyak bilangan 3 digit. Kalau 3 digit, berarti digit pertama dan kedua tidak boleh angka Yang sama. nggak boleh angka yang sama. Angka berapa yang nggak boleh di awal?
Nol. Nol tidak Nol. boleh. Oke, betul ya. Nggak Boleh boleh. nggak kita tulis 012? Nggak boleh. Nggak boleh. Tiga. Boleh ya. Karena ini bilangan tiga digit. Tuh. Kalau 001 Tidak boleh. Nggak boleh. udah mah ada yang sama, udah mah jadi satuan. Iya. Jumlahnya tidak sama. Kayak gini Tidak boleh. Tidak tidak boleh karena ada yang Berbeda. Beda. jadi kita bisa menemukan betul digit pertama dan kedua tidak boleh bernilai 0. Berikutnya, coba sekarang saya tanya, apa hubungannya? Oke, Bapak Ibu yang sekiranya audionya Ada di bukan mana untuk ya? diskusi bisa di mute terlebih dahulu biar suara saya bisa lebih terdengar. Oke, baik. Sekarang kita akan melihat dari sisi digit ketiga. Digit ketiga paling kecil itu angka berapa? Angka 3. Tiga. Tiga. Angka berapa? Angka 3. Tiga itu Bu, angka tiga. Kalau yang terbesar 9. 9. Good job, betul sekali Bapak Ibu semuanya. Nah, berikutnya kita bisa lihat tadi apakah ada ya? Oke, ketika kita punya tadi misalkan bilangan 4, 5, 9, 5, 4, 9 memenuhi tidak? Memenuhi ya? Betul. Jadi, dari situ kita juga bisa menemukan bahwa jika ABC-nya memenuhi, maka BAC juga pasti memenuhi. Oke. Tip. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ke step berikutnya. Misalkan bilangan yang diinginkan soal adalah ABC. Kita anggap sebagai ABC. Akan dicari kemungkinan bilangan dengan kondisi A kurang dari B. Jadi kita akan lihat dulu nih kondisinya kalau A kurang dari B. Tentu berarti B-nya paling kecil angka berapa? 2. Angka 2. Pintar, betul sekali Bu. Maksimalnya angka? Angka 5. Kalau B-nya terkecil 2, maksimal 8. Betul sekali. Nah, jadi pada soal kali ini kita akan membagi kasus untuk nilai B-nya. Mulai dari B sama dengan 2 sampai B sama dengan 8. Iya. Kita lihat yang pertama. Ternyata jika B sama dengan 2, nilai A yang memenuhi adalah 1. Sebanyak 1 buah. Hanya ada itu aja kan? Nah, sekarang kita cek untuk nilai B sama dengan 3. Berarti nilai A yang memenuhi berapa? Ada 1 dan 2. Ya, ada berapa buah? 2. Oke. Ketika B-nya sama dengan 4. 1, 2, 3. Banyak 3. Oke, good job. B-nya sama dengan 5. 1, 2, 3, 4. 4. Ada 4. Oke, luar biasa nih. Kalau B-nya 6, coba. 1, 2, 3, 5. 5. 1, 2, 3. Hati-hati nih. 1, 2, 3. 6. 1, 2, 3. 3 buah. Oke, betul sekali. Saya izin menjelaskan sebentar, Bapak Ibu. Betul, hanya 1, 2, dan 3. Kenapa? Karena kalau A-nya 4, nanti 10. jadi 10. Sedangkan C-nya enggak mungkin 10 ya. Oke, Ya, benar, Bu. betul sekali Bapak Ibu. Kita lanjutkan kalau B-nya 7. 2. Hanya 1 dan 2 ya. Good job. Kalau B-nya 8. 1 buah. 1. 1 aja. Betul.
Berarti kalau kita jumlahkan ini ada berapa ya? 2, 2, 5, 16, 9, 12, 15. 15, 15. 15 Bu. 15. 15. Bapak Ibu sama yang Oh, ada satu lagi di atas 16 ya. Oh 16 ya, 16. 16. Oke, sepakat ya, ada 16 ya. Iya. Oke. Ternyata kalau kita lihat dengan kondisi A lebih dari B, artinya tadi kita tukar nih ABC dengan BAC. Berarti banyaknya juga pasti sama, yaitu Ya, benar. 16. Betul sekali. Sehingga totalnya ada berapa? 32. 12 ditambah 16 sama dengan 32, 16 kali 2, 32 berarti ya. Betul sekali Bapak Ibu semuanya. Luar biasa. Nah, berarti wah ini kayaknya udah oke nih Bapak Ibu, udah bisa, udah paham, kayaknya udah selesai nih pembahasan kita ya Bapak Ibu ya. Udah bisa kayaknya ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu semuanya. Lanjut. Lanjut ya. Baik. Lanjut. Luar biasa nih, kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Kita akan berbicara tentang pencacahan. Tentu saya yakin ini sudah nggak asing bagi Bapak Ibu semuanya. Kita mengenal yang disebut sebagai aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Kita tidak akan bahas lebih rinci, tapi saya akan mereview ingatan dari kita semuanya tentang kapan menggunakan penjumlahan dan perkalian. Misalkan suatu perguruan tinggi memiliki 3 mata kuliah sejarah yang berbeda dan 5 mata kuliah kewarganegaraan yang berbeda. Banyaknya cara seorang mahasiswa dapat memilih satu mata kuliah saja. Ada berapa? 8. 8. Aturan penjumlahan. Pakai aturan penjumlahan, betul sekali Bapak Ibu 8 semuanya. berarti. Iya, betul sekali. 3 tambah 5, 8. Betul sekali. Ini tinggal 3 ditambah 5 sama dengan 8. Oke. Karena yang dimintanya 1 ya, jadi pilihannya ngambil yang sejarah aja 1 atau yang kewarganegaraan aja 1. Next, terdapat 2 trayek bis. Oke, baik yang mohon kepada para akang teteh panitia, boleh nih Bapak Ibu semuanya yang panitia bisa diminta tolong. Adik-adik jangan coret-coret ya. Iya, kayak terlalu bersemangat ini ya. Jawabannya Baik. 6. Terdapat 2 trayek bis antara kota A dan B. Oke, kita bisa gambarkan nih. Kita punya A, kita punya B. Katanya ada 2 trayek bis. Misalkan kayak gini ya. Dan 3 trayek bis antara B dan C. Oke, ini 1, ini yang kedua, ini yang ketiga. Jawabannya 6. Tentukan banyaknya cara. Aduh, udah di spoiler ya. Tentukan banyaknya cara seorang dapat bepergian. Aturan perkalian. Aturan perkalian 6 jawabannya. Ini kejadian sekaligus terjadi. mantap. Cakep nggak? Cakep nggak? Cakep. Cakep ya. Cakep. 2 kali 3. Betul. Kalau kasus seperti ini, karena kita harus melewati B dulu, A ke B ada 2. Di aturan perkalian benar. Ya, betul sekali. Menggunakan aturan perkalian sehingga perhitungannya 2 kali 3 sama dengan 6. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke soal yang kedua. Ridwan akan membuat bilangan ratusan genap dengan digit-digitnya berbeda. Bilangan itu dibentuk dari angka 0, 2, 4, 5, dan 6. Ada berapa bilangan yang bisa dibuat oleh Ridwan? Oke, seperti biasa kita akan coba membiasakan menyelesaikan permasalahan dengan menyebut 3 contoh bilangan yang memenuhi. Boleh banget nih. 24 2, cara. 3, 4, 5, 5. Harus berbeda.
Dibagi kasus dulu jika dibagi kasus dulu jika kalau ratusannya genap atau ratusannya ganjil. Oke, nah ini sudah luar biasa banget ya, Bapak Ibu udah langsung loncat-loncat nih, udah, ini mah udah gampang, udah bisa. Nah, sekarang kita akan step dulu nih, step by step Bapak Ibu. Boleh contohnya dulu, 240 boleh. 248. 248 yang nggak ada di sini, Pak. Ada 8, Pak. 246 mungkin ya. Boleh. 204. 250 boleh. Jangan 260. 260. Jangan 2 semua coba. Kita boleh 320. 50. Oke, banyak banget ya Bapak Ibu. Oke, luar biasa berarti udah tahu nih. 40 ya. Oke. 406. Banyak ya. Berarti Bapak Ibu sudah bisa memahami soal. Nah, kita lanjutkan step berikutnya. Betul, 562 bisa. Kita akan lanjutkan lagi informasi apa yang kita peroleh berdasarkan contoh tersebut. Oke, kita lihat ketika gimana kalau digit terakhirnya adalah 0. Apa yang terjadi dengan digit pertama? Boleh semuanya. Semuanya ya. Boleh semuanya, betul. Berarti boleh 2, boleh 4, 5, atau 6. Oke, good. Kemungkinan digit pertama ada 4. Sekarang, apa yang akan terjadi jika digit terakhirnya antara 2, 4, atau 6? Digit pertamanya Depan gimana? tidak boleh 0. Di depan jadi tidak boleh 0. Pertama Berarti tidak yang boleh boleh 0. Pertama tidak Tidak boleh 0. Tidak boleh 0 depan. Di awal tidak boleh 0. betul, di depan tidak boleh 0. Misal 2 yang kita ambil, berarti cuma boleh 4, 5, dan 6. betul. Berarti kemungkinan digit pertama ada 3, yaitu 4, 5, 6. 4, 5, atau 6. Good job. Nah, berarti kita menghadapi suatu keambiguan untuk mengisi slot yang pertama. Bisa 3, bisa juga 4. Berarti harus kita bagaimanakan Bapak Ibu? Pembagian Jumlah. Pembagian kasus. Kita bagi kasus pertama jika digit terakhirnya adalah 0. Yang kedua, jika digit terakhirnya 2, 4, atau 6. Ya. Boleh banget nih. Coba Ya, benar. Bapak Ibu bisa dicoba terlebih dahulu. Saya berikan waktu 2 menit untuk menghitung dibagi kasusnya. Nanti boleh banget nih skill jawabannya mau di chat boleh. Chat ya Bapak Ibu. Mau private ke saya boleh, mau secara umum juga boleh banget nih. Silahkan. Pak, beragam nih jawabannya, luar biasa, keren. Boleh nanti kita spill beberapa jawaban dari Bapak Ibu. Kenapa bisa dapat sekian? Kenapa bisa dapat sekian? Boleh banget kita diskusi bersama-sama. Oke. Nih, beragam nih. Ada yang jawabannya 48, ada yang 36, ada yang 39. Ada yang 244, ada yang 80. Nia, duduknya. Duduknya.
Oke, banyak nih, ada yang 48 nih ya, 39, ada yang 24. Oke. Boleh banget nih buat Bapak Ibu yang mau berbagi tentang gimana nih cara Bapak Ibu mengerjakan soal ini. Boleh yang bisa untuk on mic, boleh nih, atau bisa sambil coret-coret pakai pen tab juga boleh nih. Jadi kita bisa diskusi bersama-sama. Lah, digit dua. Halo. Oke, boleh nih ada yang mau, silakan bagi Bapak Ibu yang mau bisa raise hand terlebih dahulu. Sebelum, oke, nampaknya ada yang udah udah siap coret-coret nih. Ada Putri Astuti. Oke, boleh silakan Putri. Boleh silakan dilanjutkan Putri. Semangat Putri. Terima kasih sudah disemangati tuh. Putri dari mana Putri? 43112. Dari Indonesia. Dari Maluku, Ibu Tri. Dari Maluku. Dari Maluku. Oh, kenal, Pak. Dari Pati. Apa Pati ini apa nama daerahnya kah? Baik. Katanya, oh ini maksudnya mungkin 3 slot ya. Slot digit pertama, kedua, dan ketiga. Oke. No. Oke. 4, 5, 6. 4 kali 3 kali 12. Oke, Iya. betul sekali. Ibu Kali Putri 3 Astuti bisa on mic sambil menjelaskan 27. mungkin Putri? Halo, cek sound. 27. Oke. Terima kasih Putri Astuti. Nah, berarti totalnya jadi berapa nih Putri? 39. Iya. Oke. Kalau caranya seperti ini 39 ya, betul ya. Saya cek lagi Putri bisa on mic mungkin untuk menjelaskan kepada kita semuanya. Oke, kalau begitu saya izin untuk menjelaskan yang sudah dituliskan oleh Putri, Bapak Ibu semuanya. Di sini katanya Putri kok laki-laki. Oh, Patri. Halo. 36 jawabannya. Oke. Saya izin Bapak, untuk Bapak atau Ibu? kurang tahu juga nih saya nih. Malam, Bapak. Oh, selamat malam. Kalau pagi, Ibu. Ini kayaknya kasus 2 ini ya, harusnya 243. Apa nih? Ini saya kayaknya nggak nangkep nih pembicaraannya. Malu-malu. Jelaskan aja. Oke, kalau gitu langsung aja, saya Bu, izin jelaskan, Bu. menjelaskan ya. Oke, Ya, Bu, silakan, Bu. semuanya. Baik, saya izin menjelaskan. Di sini katanya sudah ada 4 kotak, berarti ada digit pertama, digit kedua, dan ketiga. Untuk kasus pertama, karena kita memilih digit terakhirnya adalah 0, berarti di sini kemungkinannya hanya ada satu ya. Iya, 0 aja, betul sekali. Nah, ketika digit terakhirnya 0, maka digit pertama itu boleh diisi oleh angka 2, 4, 5, atau 6. Sehingga banyaknya kemungkinan ada sebanyak 4. Oke. Nah, 3 ini dari mana? Karena totalnya ada 5 angka yang bisa dipilih dan sudah terpakai 2. Betul. Jadi sisanya ada 3. Misalkan di sini yang terambil 6, berarti sisanya adalah 2, 4, dan 5. Oke, sehingga nanti 4 dikali 3 dikali 1 itu harus sama dengan 12. Good job. Nah, untuk kasus yang kedua, sekarang digit terakhirnya pilihannya adalah 2, 4, atau 6. misalkan yang terpilih angka 6 nih. Berarti untuk digit pertama cuma boleh
2, 2, 4, 5. 4, atau 5. Betul, jadi ada 3 pilihan. Nah, 3 sisanya sama. Dari 5 angka sudah digunakan 2. 2. Sehingga Dua. tersisa 3. 3. Betul. Tiga. Misal 5 yang tergunakan. 3. Ada Betul, 0. sisa 0. 0. Berarti? Iya, ada 0 ya. Iya. 3 kali 3 kali 3 sama dengan 20. 7. Totalnya kita jumlah atau kita kali? Jumlah. Oke, karena pembagian kasus ini kita jumlah. Dijumlah. Hasilnya 39. good job. Ada betul. Sekali. Tepuk tangan dong untuk Bapak Ibu semuanya. Oke. Oke, betul ya. Banyak banget juga nih yang jawab 39. Boleh nih nanti buat Bapak Ibu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan dulu untuk soal nomor 2 ini, Izin bertanya, Bu. boleh. Silakan Bapak dengan Bapak siapa dari mana? Saya Pak Zaki dari Jakarta. Boleh, Pak Zaki. Kalau mungkin saya gini aja ya, mungkin kasusnya agak sedikit berbeda ya. Jadi kasus 1 saya pilih di ratusannya ganjil. Halo. Iya. Kasus 1 saya pilih ratusannya ganjil. Jadi kan cuma 5 doang. Berarti 1 kali 4 kali 3. Itu kalau kasus 1-nya. Oke. Sebentar Bapak, saya izin tulis di sini biar terlihat. Berarti kasus 1-nya Bapak menggunakan di sini 5 gitu ya. Ratusannya, Bu. Oh, ratusannya, baik. Berarti ratusannya 5. Ratusannya ganjil hanya 5 doang, berarti 1 kali 4 kali 3. Oke. Nah, untuk kasus keduanya, kalau ratusannya genap. Nah, di sini ratusan genap kan 0 tidak mungkin ya. Betul Berarti sekali. kemungkinannya bisa 2, 4, sama 6. Berarti kan 3. Nah, habis ke ratusan jangan langsung ke puluhan, tapi langsung ke satuan. Karena dimintanya genap. Oke. Berarti kalau misalnya kita sudah pakai angka 4, berarti satuannya bisa 0, 2, dan 6. Nah, habis itu baru sisanya puluhan, berarti 2 angka yang dipakai. Sama, jawabannya 39. Mantap. Luar biasa. Terima kasih Pak Zaki. Betul nih Bapak Ibu semuanya, boleh banget mau pakai cara seperti Pak Zaki juga boleh banget. Ini sama seperti yang tadi kita jelaskan. Boleh kita membagi kasusnya A sama dengan B, A lebih dari B, A kurang dari B. Atau kita bisa membaginya menjadi A lebih dari atau sama dengan B, dan A kurang dari B. Cara yang tadi betul, yang ini betul, tinggal bagi kasusnya mau kayak gimana, boleh banget nih, mau cara tadi atau cara seperti ini. Luar biasa, terima kasih Pak Zaki. Mohon maaf Kak, boleh? Ya, Saya juga sama-sama. pakai cara saya. Boleh, Ibu dengan Ibu siapa dari mana? Nur Aziza Iya, silakan dari Ibu. Sidoarjo. Ya. Baik. Ibu, Kalau silakan. misalnya kasusnya tanpa dipisah, pakai cara saya tanpa dipisah bisa. Coba Ibu boleh dijelaskan terlebih dahulu bagaimana? Ya, langsung menggunakan ratusan berarti memerlukan 3 angka. Dari 5 angka, kita gunakan di digit terakhir dulu. Karena kita hendak mencari genap, maka yang bisa digunakan adalah angka 0, 2, 4, 6. Oke. Kemudian untuk angka pertama, tidak bisa menggunakan 0, maka tersisa 4. Sudah digunakan di angka terakhir, maka tersisa 3. Jadi misal kita gunakan 0, berarti tersisa 2, 4, 6. Oke. Seperti ini. Ya. Ada 5 Kemudian, Bu, kalau kayak gitu. Nolnya oh iya bisa ya. Mm-mm. Tersisanya 4, mohon maaf. Iya, Tersisanya ada 4. Oke. Kemudian yang di tengah karena Tergunakan 2 ya Bu ya? bisa ya, iya.
Berarti Kalau diambil satu, awalnya saya berarti bersisa, di kalau tengah-tengah itu banyak, bisa ada 3 angka. hanya 3 angka. Iya, ini sisanya Iya. 3 angka. Betul. Berarti di depan 4, belakang 4, kasus ketiganya. Nah, Iya. ini jadi mohon maaf. 48 ya, Bu ya? 48. Tadi saya Iya. mikirnya itu yang depannya tinggal 3 gitu. Mohon maaf. Oh iya. Iya, tidak apa-apa Ibu. Terima kasih Ibu sudah Ya, terima kasih. bagi sharing dengan kami semuanya. Nah, baik Bapak Ibu juga ini lumayan banyak yang menjawab 48. Saya izin menjelaskan sedikit. Nah, ketika kita tidak membagi kasusnya, baik seperti yang tadi, kasusnya digit terakhir atau seperti Pak Zaki, nah, maka nanti kita akan mendapatkan jawaban yang berbeda ketika misalkan yang terambilnya adalah 2. Maka digit pertamanya berarti kan jadi bisa berapa aja? 4, 5, 6 gitu ya. Nah, berbeda dengan yang ini. Yang ini mah ada 4 sisanya di digit pertama. Yang ini ada 3. Jadi ketika kita tidak membagi kasusnya untuk satu kondisi itu jadi ada 2 kemungkinan lagi. Jika memang untuk kasus seperti ini, alangkah baiknya kita bagi kasus terlebih dahulu. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu semuanya. Izin berpendapat oleh Bu. Ya, bagaimana Ibu? Ya, kalau misalkan jumlah keseluruhan dikurangi yang ganjil, kira-kira boleh atau tidak? Jumlah keseluruhan, Jumlah semua kemungkinan. boleh. Semua kemungkinan yang ganjil dari angka ini gitu ya. Iya, jadi jumlah semua kemungkinan dikurangi jumlah Ganjil. yang ganjil. Iya, harusnya boleh Ibu. Harusnya jawabannya sama kalau seperti itu. Iya, sama 39 juga. Iya. Baik, terima kasih Bu. Boleh ya, seperti itu juga. Betul Bapak Ibu semuanya. Saya izin menuliskan untuk di sini sebentar. Baik, kita lanjutkan ke permasalahan berikutnya. Kita akan review sedikit tentang permutasi. Tentu ini sudah tidak asing juga bagi kita semuanya bahwa permutasi adalah cara menyusun objek dengan memperhatikan urutan. Jika terdapat n objek yang akan disusun pada R tempat, biasanya saya mengingatnya seperti ini. Jika akan diambil sebanyak R dari total n objek dengan memperhatikan urutan, maka kita gunakan permutasi. Adapun rumus permutasi dari permutasi faktorial per n dikurangi R faktorial. Masih putus-putus Bapak Ibu semuanya? Halo, suara saya jelas Bapak Ibu? Jelas. Putus-putus. Jelas Ibu. Jelas Bu. Oke, berarti kalau yang putus-putus dari Bapak Ibunya ya, silakan. Oke, boleh, terima kasih. Nah, boleh nih Bapak Ibu bisa di screenshot dulu atau dicatat terlebih dahulu juga boleh untuk rumusnya, biar nanti ketika kita berdiskusi mengenai rumus penggunaan permutasi itu bisa diikuti dengan baik. Kita lanjutkan. Hal yang ketiga. Diberikan bilangan asli A, B, C, dan D yang kurang dari 8. Sehingga A ditambah B sama dengan C ditambah D. Zoom-nya kapan Suaranya Ibu. Iya, kenapa? Oke, yang ditanyakan adalah banyaknya pasangan A, B, C, D yang berbeda, yang memenuhi. Oke. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, mari kita awali dengan melihat mana yang merupakan contoh dari soal. Kita bisa sebutkan 2 contoh kondisi yang memenuhi. Boleh banget nih yang mau spill, bisa raise hand Bapak Ibu.
Ada yang mau memberikan contoh kondisi yang memenuhi? Boleh nih. Ada. 1 tambah 7 sama dengan 2 tambah 6. Oke, sebentar nih. Ada nih. Siapa nih? Rais. Wah, Rais. Gimana saya nggak bisa lihat namanya nih? Oke, Bu Suryaning Anggrayeni. Oke, boleh Ibu bagaimana? 2 tambah 5, Pak Vega. 2 tambah 5 sama dengan? Sama dengan 3 tambah 4. Oke, terima kasih. Satu lagi nih, Bu. Oke, nih langsung nih. Siapa nih? Pak Tito. Bu Suryaning ini dari mana, Bu Suryaning? Boleh? 2 tambah 4 sama dengan 7 tambah 1. Lumajang. Oke, terima kasih. Pak Tito ini boleh nih. Pak Tito dari mana, Pak? 6 tambah 1 sama dengan 3 tambah 4. Dari Bogor, Bu. Dari Bogor. Terima kasih, Pak. Gorengan ya. Ini juga 5 tambah 1 sama dengan 2 tambah 4. 6 tambah 1 sama dengan 3 tambah 4. Boleh nih, ada banyak kan ya Bapak Ibu semuanya. Tapi tentu kalau kita sebutkan secara acak seperti ini, nanti mungkin akan ada beberapa kondisi yang tidak terhimpun nih, kondisi-kondisi tertentu. Jadi kita akan coba mengklasifikasikannya. Nah, gimana caranya? Coba, semisal A ditambah B sama dengan C ditambah D, kita misalkan sebagai K. Jadi jumlahnya adalah K. Maka, mari kita identifikasi nilai terkecil untuk K. Coba, saya tanya, bisa nggak sih 1 ditambah 1? 5. Nggak bisa. Nggak bisa, betul. 1 tambah 1 nggak mungkin ya, karena sama. 1 ditambah 2 deh. Boleh. Jadi Boleh. minimnya paling kecil 3. C tambah D-nya berapa? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. 1 tambah 3. Belum bisa Nggak juga. Juga. Nah, ini paling 2 tambah 2 kan harus beda ya. Iya. Nah, Iya. paling kita mulai dari 1 ditambah Nah, sama dengan 2 tambah 3. C dan D-nya adalah 2 tambah 3. Berarti K yang terkecil adalah 5. Betul sekali. Nah, sekarang kalau pertanyaannya K terbesar, kita 7. mulai 8. Oke, ada yang 7, ada yang 8. 7. Kan lebih kecil dari 8. 8. Lebih kecil dari 8. Coba kita mulai dari 11. baik. Nggak bisa. Oh, sorry. Beragam banget ya jawabannya Bapak Ibu. 8 benar. Coba sekarang bisa disimpan dalam hati Bapak Ibu. Ada yang 8, ada yang 9. 9. Ada yang jawabannya 20 nggak mungkin ya Bapak Ibu ya? 11. Oke. 9. Oke, ada yang 9, ada yang 8, baik. Ada yang 10 tadi. 6, 3. 19. Baik, sekarang saya izin untuk memulai dari yang terbesar ya Bapak Oh, Ibu 11 ya. bisa. 11. Nah, baik, kita mulai. Kita cek dari yang terbesar 13. nih. 13 juga bisa, iya benar. Nah, coba 7 dari yang terbesar. 7 tambah 7 boleh nggak? Boleh. Enggak ya, karena enggak. Oke, 7 tambah 6 deh. Boleh. 13 boleh sih, tapi satu lagi berarti berapa? Enggak Nggak bisa. Adanya 5 tambah 8. Kan 8 nggak boleh ya? Iya. Bisa. Boleh. 7 tambah 5, 12. Bisa. Nggak bisa. 12. Tambah 57, 48. Oh ya nggak bisa. Nggak boleh. Kita turunin lagi. 7 tambah 11. 7 tambah 3. 5 tambah 6. 6 tambah 5. tambah 5, iya. Oke. Ya itu Ini boleh. terbesar. Foto ada Berarti K terbesarnya berapa Bapak Ibu? 11. 11.
Sampai ini sepakat ya? 15. Semat apa kan? Ada yang ikutin itu? Oke, sepakat ya. Berarti yang terbesarnya 11 ya. 11. Oke. Jadi ternyata tadi Bapak Ibu yang kepikirannya 8 atau 9 atau 10. 8 ditambah ternyata 3 masih bisa. ada yang bisa lebih lagi. Nah, boleh nih Bapak Ibu, kalau saya pribadi biasanya ketika kita oke, baik Bapak Ibu, mohon kondusifkan terlebih dahulu. Nah, untuk memeriksa nilai K terkecil, berarti kita mulai dari yang terkecil. Di papai gitu. Di papai itu bahasa Indonesianya apa ya? Dirinci gitu, dari yang terkecil. Nah, sehingga dari 1 tambah 1 naik 1 tambah 2 dan seterusnya. Berarti ketika kita mencari nilai K terbesar, kita mulai dari yang tertinggi. Nggak apa-apa, kita mulai 7 tambah 7. Oh, 7 tambah 7 nih paling besar, tapi ternyata nggak bisa. Turun lagi. Sampai kita dapat ternyata terbesar itu dimulai dari 7 tambah 4, yaitu K-nya 11. Nah, sekarang kita akan lihat untuk kasus K sama dengan 7. Kira bagaimana cara kita untuk mengkonstruksi banyaknya pasangan A, B, C, D yang memenuhi. Boleh nih, sekarang kita coba ya. Untuk kasus K-nya sama dengan 7. Berarti bisa 1 ditambah 6 sama dengan 2 tambah 5. Oke. Satu lagi ada? 3 tambah 4. 25. Betul sekali, ada 3 tambah 4. Oke, ada lagi? Tidak ya, tidak ada. Kemungkinannya hanya ada 3 nih. 1 tambah 6, 2 tambah 5, dan 3 tambah 4. Nah, tapi kita kan hanya akan menggunakan 2 ya, yaitu untuk si A, B, dan C, D. Berarti ketika kita akan memilih 2 dari 3, nah, berarti kita menggunakan apa nih? Kita akan memilih 2 dari 3. Permutasi Atau kombinasi nih? Kombinasi. Kombinasi. Yang mau feel, kenapa pakai permutasi? Kenapa pakai kombinasi? Sekarang saya tanya nih Bapak Ibu. Ketika yang terpilihnya misalkan yang ini ya, pasangan 16 dan 25. Oke. Ketika saya tuliskan 1 tambah 6 sama dengan 2 tambah 5, dengan saya tuliskan 2 tambah 5 sama dengan 1 tambah 6, sama atau beda? Beda. Jadinya beda. Benar ya? Beda. Oke, berarti dia memperhatikan urutan tidak? Ya, Kalau memperhatikan urutan, berarti kita gunakan mutasi urutan. Oke, 3P2 berarti 3 faktorial per 2. 3 kurangi 2, 1 ya? 1 faktorial. Berarti 2 Jawabannya kali 3, 6. Betul. Nah, tapi belum cukup sampai sini nih. Kita baru nentuin K-nya sama dengan 7. Ya, yang kepilihnya pasangan mana aja. Sekarang, anggap yang terpilihnya 16 dan 25. Ini kan bisa ditukar-tukar ya. Bisa 1625, bisa aja 1652, 61 kali 2. 6125 gitu ya. Dan 6152. Berarti gimana nih cara kita ngitungnya? 2 kali 2. 2 kali 2. Untuk yang ini itu 2, gitu ya, 16 dan 61, yang ini juga 25 kali 52. Balik. Betul. Sehingga Bapak Ibu totalnya itu sama dengan 6 dikali 4. Ternyata untuk kasus K sama dengan 7, kita dapatkan ada 24 cara.
Oke. Nah, sekarang kita akan memeriksa untuk kasus K sama dengan 5 sampai K sama dengan 11. Boleh nih, seperti tadi saya berikan waktu 2 menit untuk Bapak Ibu mengerjakan soal ini. Boleh seperti tadi di-spill nanti jawabannya di chat. Lalu kita diskusikan bersama-sama. Silakan Bapak Ibu. Kita akan lihat untuk nilai K sama dengan 5 sampai K sama dengan 11. Belum ke sini. Oke. Silakan Bapak Ibu, boleh dicoba dikerjakan terlebih dahulu ya. Dan ke sini nggak bisa. Apa? Dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Saya spill untuk K sama dengan 5 terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Sisanya boleh nih dicoba dikerjakan dulu. Rintisan sekolah bertaraf internasional. Sebelumnya ada sekolah inti yang intinya cuma mengambil sebagian kecil dari sekolah yang ada yang nyambil nih, luar biasa ya Bapak Ibu, semangat sekali. sekarang Oke, sudah beberapa nih, ada yang sudah selesai, ada Pak Zaki 52 cara, ada Pak Oki 104, ada Bu Yeni 88. Oke, luar biasa nih, boleh. Yang lainnya ada Pak Paulo 40, Bu Priska 78. Boleh nih, silahkan. Nanti boleh nih buat Bapak Ibu yang berbagi jawabannya setelah saya persilahkan. Boleh banget untuk bisa sambil annotate juga boleh banget nih. Tapi nanti ya kita tunggu dulu teman-teman yang lain untuk mencoba mengerjakan. Oke, boleh nih
Ada yang mau spill jawabannya? Boleh nih. Ada yang mau bersedia? Yang belum nih? Silakan boleh raise hand terlebih dahulu Bapak Ibu. Ada yang mau berbagi bersama kita semuanya untuk soal yang ketiga ini? 108 benar tidak, Bu? Kalau sama saya masih kebesaran sedikit, Pak. Oh, kebesaran sedikit. Boleh nih, Bu Purnama. Halo, Bu. Halo Bu, 104 benar nggak Bu? Iya, boleh. Ibu dijelaskan bagaimana bisa dapat 104. Kebetulan sama dengan jawaban saya, barangkali jawaban saya yang keliru, boleh banget. Nanti kita diskusi bersama-sama ya Bapak Ibu semuanya. Silakan Ibu Purnama Mulia. Bisa anotet Ibu? Ya terima kasih Bu. Jadi untuk K sama dengan 5 itu kan caranya, contohnya itu kan bilangannya tadi 1 tambah 5 sama dengan 2 tambah 4. Berarti memilih 2 dari 2. Memilih 2 cara dari 2 bilangan itu kan. Jadi untuk K sama dengan 5 itu ada 8 cara. 2 kali 2 kali 2 itu kan. Iya. Untuk K sama dengan 6 itu juga 8 cara. Oke. Permutasinya. Pilihannya kalau K sama dengan 6 berarti berapa aja tuh Ibu? K sama dengan 6 berarti 1 tambah 5 sama dengan 2 tambah 4. Oke. Tidak ada lagi ya? Iya. Berarti permutasinya 22 juga, jadi 8. Oke. Untuk K sama dengan 7 tadi udah bukan? 24 cara. Oke. K sama dengan 8 itu pilihannya K sama dengan 8, 1 tambah 7 sama dengan 2 tambah 6 sama dengan 3 tambah 5. Oke. Berarti permutasinya permutasi 32. Jadi dapatnya jadi 24 cara. Oke. Jadi saya tuliskan begini ya Bu ya? Iya. 1. K sama dengan 9 pilihannya K sama dengan 9 pilihannya 4 tambah 5 sama dengan 2 tambah 7 sama dengan 3 tambah 6. Jadi ada 24 cara. 3P2. Iya, 3P2. Itu lagi ya? K sama dengan 10. Kemungkinannya 4 tambah 6 sama dengan 3 tambah 7. Ada lagi? Cuma itu aja Bu. Habis itu berarti ada 8 cara. K sama dengan 11. 4 tambah 7 sama dengan 5 tambah 6. Jadi semuanya ada 8 cara. Kalau ditotalkan jadinya 104 cara. Terima kasih Bu Purnama. Nah. Mantap. Luar biasa. Boleh banget nih Bapak Ibu. Cakep. Yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan boleh banget. Silahkan untuk nomor yang ketiga ini. Atau ada cara yang berbeda juga boleh banget nih Bapak Ibu. Barangkali ada yang berbeda caranya dalam mengerjakan. Iya, cuma keliru sedikit Bu. Boleh nih Pak berbagi tadi kelirunya di mana nih Pak? Itu tadi 1 tambah 5 sama dengan 2 tambah 4 saya kira ada tambahan. Salah hitung saja di situ. Jadi iya, ada yang ketambahin dikit ya Pak ya berarti ya tadi. Keren nih Bapak udah tahu tadi berarti yang kelirunya di mana.
Nah, boleh banget nih, ada lagi yang mau spill mungkin tentang cara pengerjaannya? Kalau ada yang mau, iya silakan Bapak. Dengan Bapak siapa, dari mana? Saya Abdul, Bu, dari Bandung. Boleh, Pak Abdul. Kalau Silakan, saya gimana? sih lebih simpelnya tidak dibuat sama dengan, Bu, tetapi mencari aja pasangan yang misalkan K sama dengan 5, berarti cari aja pasangan yang membentuk menjadi 5. Jadi 1 tambah 4, 2 tambah 3, jadi ada 2 pasang. Cenderung lebih mudah gitu daripada kita pakai tanda sama dengan gitu, Bu. Nggak boleh seperti itu atau tidak, tapi jawabannya sih sama, jadi 104. Oh, jadi maksudnya misalkan nggak ada K-nya gitu ya Pak ya? Ada K-nya, cuman misalkan dari K5, K6, K7 tuh jadi K5 itu pasangannya kan 14 dan 23. Kemudian K6 juga 15, 24. Kemudian misalkan sampai K9 berarti 27, 36, dan 45. Jadi ada 3 pasang, kemudian karena diambilnya sama dengan berarti 2 pasang, berarti tinggal 3 permutasi 2 gitu. Jadi penulisannya tidak pakai tanda sama dengan. Jadi mendaftarkan anggota-anggota yang menghasilkan sesuai dengan K-nya gitu, Bu. Baik, Itu, Pak. boleh banget. Terima kasih. Boleh banget. Iya, terima kasih juga Pak Abdul atas sharingnya bersama kita semua. Betul banget, Bapak Ibu semuanya boleh dengan cara seperti itu. Jadi bisa lebih sederhana penulisannya dibandingkan seperti ini gitu ya. Kalau saya tadi terfikirkannya seperti ini biar lebih jelas aja gitu. Terutama mungkin ternyata memang jadi panjang gitu ya Bapak Ibu semuanya. Boleh banget nih menggunakan cara Pak Abdul, jadi lebih ringkas nanti kita dalam pengerjaannya. Thank you Pak. Boleh Bapak Ibu sebelum kita lanjut saya berikan waktu untuk berdiskusi. Ada yang mau didiskusikan lagi? Oke, nampaknya tidak ada. Kita lanjutkan ke soal. 2 dapat dari mana itu ya? Kenapa Bu Ratri? 2 kali 2-nya dapat dari mana? Oke, 2 kali 2-nya dapat dari mana? Boleh, terima kasih. Ibu dari mana? Samarinda Kaltim. Oke, Samarinda Kaltim. Terima kasih Ibu. Boleh nih kita lihat ke slide sebelumnya. Saya izin untuk tandai terlebih dahulu bagian yang saya tandai merah. Nah, misalkan yang kita ambil itu adalah pasangan 1, 6, dan 25. Jadi 1 tambah 6 dan 2 tambah 5. Nah, tentu ini ada kondisinya ketika 1, saya tuliskan di sini. Biar lebih jelas ya, Ibu, Bapak, mohon izin. Ketika yang terpilihnya adalah 1 tambah 6 sama dengan 2 tambah 5, tentu ada kondisi yang lainnya. Apa itu? 1 tambah 6 sama dengan 5 tambah 2. Aduh, sebentar, tercoret. 5 ditambah 2. Atau yang ininya kita balik, 6 tambah 1 sama dengan 2 tambah 5 atau 5 tambah 2. Nah, kenapa ini menjadi 4 cara yang berbeda? Karena kita definisikan bahwa di sini adalah penempatan untuk nilai A, yang ini B, yang ini C, dan yang ini D. Sehingga setiap pasangan yang terpilih itu pengacakannya selalu ada sebanyak 4 kali. Nah, 4-nya dari mana? Sebetulnya kita hitungnya dari sini. 1 tambah 6-nya diacak 2 kali. 1, 6, dan 6, 1. 2 dan 5-nya juga kita acak ada 2 kali. 2, 5, dan 5, 2. Jadi totalnya itu 2 kali 2 atau 4. Sehingga ketika kita berbicara yang tadi, Bapak Ibu semuanya, Bu Ratri khususnya, kita bisa temukan bahwa semuanya selalu kita kalikan dengan 2 kali 2. Atau kita kalikan dengan 4. Karena untuk mengacak si posisinya itu. A, B, C, dan D-nya. Begitu, Ibu. Bisa dipahami, Bu Ratri? Bisa, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih juga Ibu atas pertanyaannya. Baik, kalau begitu Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan ke pembahasan yang keempat, yaitu kombinasi.
Boleh nih gimana nih, saya mau tanya dulu nih, masih semangat Bapak Ibu semuanya? Semangat, lanjutkan. Luar biasa. Tetap. Baik. Lanjutkan. Iya, Sangat siap, luar semangat. biasa. Harus ya, tetap semangat. Ini kita terakhiran nih webinar keempat. Dan juga nanti di akhir, sebagai permintaan maaf saya udah menyiapkan pantun nih. Jadi Bapak Ibu mohon tetap standby, ditunggu pantun ya, mudah-mudahan tidak nge-lag ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Malam Jumat. Oke, kita lanjutkan tentang Kadang anget, kadang kombinasi. dingin. Oke, nah kombinasi adalah cara menyusun objek tanpa memperhatikan urutan. Jadi bedanya dengan permutasi, kalau permutasi memperhatikan, kalau kombinasi tanpa memperhatikan urutan. Jika terdapat n objek yang akan disusun pada R tempat, atau saya biasanya mengingatnya dengan jika akan diambil R dari n objek, maka dan tanpa memperhatikan urutan, maka kita gunakan kombinasi. Rumusnya boleh nih dicatat dulu atau di screenshot. Kombinasi R dari n objek itu sama dengan n faktorial per n dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Pelit ieu hiji ku dua aja kata teh meni pelit-pelit teuing ganti di bawah. Boleh nih, iya. Waduh, Boleh, saya juga ribut pengen jadinya. nih. Mikrofonnya di Iya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita akan lanjutkan ke soal yang keempat. Nah, tadi udah berbicara tentang angka-angka terus, sekarang kita berbicara tentang gambar. Diketahui segi 4 A, B, C, D. Semua titik A, B, C, dan D akan diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Sehingga setiap dua titik yang terletak dalam satu sisi memiliki nomor yang berbeda. Jadi kalau dalam satu sisi nomornya harus beda nih katanya. Oke, kalau kayak gitu berarti banyak cara pemberian nomor, ada sebanyak berapa? Nah, as always nih Bapak Ibu, kita mulai dari contohnya. Coba kita akan lihat gimana sih contoh-contoh yang memenuhi persoalan tersebut. Yang pertama, kita gambarkan dulu nih segi empatnya. Berarti bisa aja kita kasih nomornya gimana nih Bapak Ibu? 1, di sini 2, 3, 4. 3. Oke, 3, 4 gitu ya. Jadi semuanya berbeda, betul? Boleh kayak gini? Boleh. Oke, ada pilihan lain nggak sih? 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2 katanya. Oke. Boleh kalau kayak gini? Boleh. Boleh ya. Karena dalam satu sisi yang sama, ini tidak ada yang Boleh. sama. Iya, berbeda semua ya angkanya. Kalau diagonal mah boleh gitu ya. Nah, ada lagi nggak sih kondisi yang berikutnya? Coba. Saya kasih clue nih. 3 banyak. 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 3. Nah, oke. Betul ya, kayak gini juga boleh nih. Jadi kita ada 1, 2, 1, 3. Dan masih banyak lagi tentunya Bapak Ibu semuanya. Nah, seperti biasa. Yang terletak di satu sisi. Nah, maksudnya apa? Coba ya. Biar lebih tergambar lagi. Kalau saya tuliskan begini. Misalkan di sini kita ambil 1. Berarti kan sisi yang sama itu adalah ini dan ini. Berarti yang ini nggak boleh sama kan? Pilihannya di sini mau 2 boleh. Di sini 2. Kalau di sini 2, di sini 1 boleh nggak? Boleh. Boleh. 2 boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh, tidak boleh. Kalau 3? Tidak boleh. Boleh, boleh. Boleh. Ya, 4, 5, 6 seterusnya boleh. 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 Nah, sekarang kalau di sini 1 boleh nggak? Tidak. Boleh. Tidak boleh dalam Kalau satu sisi yang sama. 2 boleh ya? Boleh.
3 boleh, dan seterusnya. Nah, tentu dari contoh-contoh tersebut, rasanya penempatan titik tersebut bisa kita bagi kasusnya dengan meninjau banyaknya angka yang kita gunakan. Untuk kasus yang ini, berarti angka yang kita gunakan ada sebanyak berapa? 4. Yang ini? 4. Yang itu Dua ya, cuman 1 dan 2. Kalau yang ini ada 3. Nah, jadi kita akan membagi kasusnya menjadi 3 kasus. Ketika yang digunakan yang 4, 3, dan 2. Nah, boleh banget nih Bapak Ibu sekarang dicoba lagi. Kira-kira gimana dan berapa sih hasilnya untuk soal nomor 4? Kasus yang pertama. Berarti di situ ya guys ya. Buka 1 6 kombinasi 3 6 kombinasi 2 dan 6 kombinasi 4 6 per 2 Inilah hasil semua. faktorial kali 4 faktorial. Tiga. Habis. Kurang 3 kali dengan itu berapa? 3 sama dengan mau kurang 3 kali ke 9. Oke, saya sekaligus mulai spill nih ya Bapak Ibu, mengingat waktunya nih. 6 kombinasi 2. Nah, saya coba spill untuk kasus terambil 4 dan 3 angka nih. Nanti yang kedua angkanya kita bisa diskusikan kembali. Boleh nih, ketika kita akan mengambil 4 angka. Totalnya ada berapa angka? Ada 6 kan ya Bapak Ibu semuanya. Dari 6 angka itu kita ambil berapa? 4 ya? Betul, berarti kita nanti bisa menggunakan perhitungannya 6 kombinasi 4. 6 kombinasi 4. 6 faktorial per 2 faktorial, 4 faktorial. Good. 5 per 2. 15. Oke, 15. Oke. Nah, sekarang kita akan cek susunan angkanya. Betul. Susunan angkanya itu berarti kan pasti karena semuanya berbeda seperti ini kan? A, B, C, D ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang banyaknya pengacakan untuk A, B, C, D ini. Jadi kalau misalkan kita faktorial. Ya, atau untuk mengisi slot A itu kan ada 4 pilihan. Yang B karena udah terambil 1, sisa 3, yang C-nya A, yang D-nya 1. Berarti ada berapa? 24. 24. Betul. Sehingga untuk kasus pertama totalnya yaitu 15 dikali 360. 24. Kalau misal 64 boleh 360. Iya, 360. Betul. Sekarang kita cek untuk terambil 3 angka. Berarti dari total 6 kita ambil 3. Iya. 6 faktorial per 3 faktorial dikali 3 faktorial. 4, 5, 6 per 3. 2. Ini ya? 20. Oke. Nah, oke.
Sebelum banyak susunannya dulu nih. Susunan, Oh, iya. Susunan. Susunan angka. Susunan angka. Nah, kalau 3 itu susunan angkanya gimana? Aduh, kecoret nih Bapak Ibu. ABC. Ada 2 kemungkinan nih. Iya. A, B, C. A, B, A, C. A, B, A, C. Betul. Atau A, B. A, B, C, B. Betul. A, B, C, B. Nah, berarti kita kan tadi punya 3 ya. Punya 3 angka. Berarti untuk banyaknya pengacakan, untuk yang pertama, memilih A ada berapa pilihan? 3. Memilih B-nya ada 2 pilihan. Betul ya? Memilih C-nya ada 1. Ditambah yang ini juga sama. Memilih A-nya ada 3. B-nya 2. C-nya 1. Berarti ini jadi berapa? 6 tambah 6? 12. Oke. Berarti totalnya 240. Enggak, 20 kali 12, 240. 240. Nah, sekarang kalau terambilnya 2 angka, berarti kita pilih 6 C2 ya? 2. Iya, 6 faktorial 42 ya. Aduh, nih 15. 15, betul sekali. 15. 5 kali 6 per 2. 15. Oke. Kalau susunannya gimana nih? AB ya. Ada pilihan lain? AB. Tidak boleh satu. Sosis yang ada ya? Tidak ada. Betul. Sekarang kita pilih memilih A-nya ada 2, memilih B-nya ada 1. Oke, jadi totalnya 30. Oke, 15 kali 2, 30. Betul. Sehingga total keseluruhan 360. 360 ditambah 240 ditambah 30 630 cara. Oke. Luar biasa Bapak Ibu, bisa terbayang ya untuk soal nomor 4? Bisa Bu. Nah, jadi memang untuk soal nomor 4 ini yang menjadi fokusannya adalah dikira ke saya. Oke, jadi untuk soal nomor 4 ini memang yang agak tricky itu di bagian kita susunan angkanya dan pembagian kasusnya. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir nih. Tentu tentang tugas yang keempat kemarin, kita akan sedikit mengulas banyaknya bilangan 5 digit yang lebih dari 50.000 dan mengandung tepat 3 digit yang sama dan 2 digit lainnya berbeda. Nah, di sini udah di-spill sebetulnya contoh dan bukan contoh. Contoh ada 50.003, 55532 dan seterusnya. Sedangkan 55522, 67776 itu bukanlah contoh. Berarti dari sini sebetulnya kita bisa membagi kasusnya menjadi 2 nih Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, jika digit yang sama itu sebagai angka pertama. Berarti susunannya itu adalah AAABC gitu ya. Dengan digit pertamanya A. Nah, coba nih. Kalau kita punyanya seperti ini. Berarti kita bisa mulai yang pertama. Banyak pilihan A itu ada berapa? 4, 5, 6, ada 4 atau ada 5? 4, 9. 5, 6, 7, 8. 5. Ada 5.
Ada 5. Ada 5 ya. Ada 5, Bu. Oke, betul ada 5, yaitu 5 Sampai 7 5, 6, 7, 8, 9. Oke, yang kedua, betul. Karena digit pertamanya kan tetap ya, nggak akan kita rubah-rubah. Berarti pengacakannya cukup kita acak yang mana aja nih? Kita akan acak A, B, C ya. Betul? Kan yang A-nya kita tetap. Sekarang kita akan mengacak A, B, C. Ini gimana nih mengacak A, B, C, Bapak Ibu? Permutasi Bisa dengan gunakan sama. permutasi berulang. Berarti 4 faktorial per 2 faktorial. Sekali per 2 faktorial. Karena A-nya ada sebanyak 2 kali. Betul. Berarti ini berapa? 12. Iya, 3 kali 4, 12. Good job. Nah, sekarang yang ketiga, kita bisa cek tentang pemilihan B dan C. Oke, A-nya kan tadi udah dipilih ya dari awal, berarti kita sekarang tinggal cek B dan C-nya. Nah, sekarang kan tadi kita udah ngacak-ngacak A, B, C-nya nih. Berarti sekarang perlu diacak lagi nggak? Enggak dong. Karena udah diacak sebelumnya. Sekarang berarti kita punya berapa angka? 9. Ada 9 angka, betul. Akan dipilih berapa? 2. Tanpa memperhatikan urutan. Berarti kita gunakan apa? Kombinasi, betul. Karena pengacakannya udah di atas ya. Berarti sekarang kita punya 9 faktorial per 7 faktorial, 2 faktorial. 36. 36. Betul sekali. Berarti total kasus pertama itu adalah 5 dikali 12 dikali 36. Sama dengan 2160. Betul ya? Iya. 2060. Oke. 2160. Sekarang kita lanjut kasus yang kedua. Jika digit yang sama tidak sebagai angka pertama. Misalkan susunannya adalah B, A, C. Dengan digit pertamanya adalah B. Oke. Pertama kita lihat banyak apa tadi saya bilang pilihan. Banyak pilihan B. Ada 5 ya? Iya. Oke, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, yang kedua. Berarti sekarang yang kita acak apa? AC. Berarti kombinasi 3 dari 4. 3 faktorial, 4 faktorial per 3 faktorial. 3 faktorial. 4. Sebentar ya. Oke. Berikutnya. Sekarang kita akan cek untuk pemilihan A dan C. A dan C. Nah, misalkan nih, Bapak Ibu semuanya. Tadi kita berarti punya berapa angka yang boleh dipilih? 9 kan ya? Akan dipilih 2. Betul ya? Nah, sekarang misalkan yang terpilih adalah 1 dan 2. Ketika saya bilang yang terpilih A-nya 1, C-nya 2, dan yang terpilih A-nya 2, C-nya 1, sama atau beda? Beda. Karena kalau A-nya 1, berarti yang berulang angka
1. Angka Betul 1. ya? Iya. Kalau A-nya 2 yang berulang angka Angka 2. Oke, berarti memperhatikan urutan tidak? Iya, Memperhatikan, Kita memperhatikan. Permutasi. Permutasi. Ya, kita gunakan permutasi di Permutasi. dalam kasus ini. Betul sekali. 72. Betul. 72. Nggak ada 2 faktorialnya ya? Mohon maaf. Tidak ada 7 faktorial. Iya, 7. Gini aja ya. 72. Betul sekali. Berarti ini 8 kali 8, 9, 9, 72. Oke, berarti total kasus kedua 5 kali. 5 kali 4 dikali kali 72. 4 kali 72. 282. Berapa? 1080. 1000? 1440. 40. Oke. Total keseluruhan 3.600. 2160 ditambah 1440 3.600. Oke, sepakat ya untuk tugas yang Ya. ini jawabannya 3.600 Bapak Ibu semuanya? Iya, sepakat. Oke, luar biasa. Ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu untuk soal yang ini? Tidak. Oke. Tidak ada. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas antusiasnya nih dan perhatiannya di malam hari ini. Sebelum saya akhiri pertemuan hari ini, nah izinkan saya untuk Bu, nanti materi ini di-share Bu ya. Oke. Iya, beres Bapak. Nanti kami share di grup seperti biasa ya. Oke. Baik, sebelumnya saya Daftar izin untuk hadirnya. menyampaikan yang pertama ini nih ada seperti biasa oleh-oleh, boleh nanti dicoba dikerjakan sebagai latihan. Ada Oke, 3 Bu. soal seperti biasanya. Oke. Kemudian yang kedua juga saya izin untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak kita, Bapak Dia Syahrian, selaku Ketua Penma dan penyusun materi pada malam hari ini, serta kepada para panitia serta para peserta GMOM periode September tahun 2023. Akhir kata saya izin untuk menyampaikan pantun yang tadi sempat tidak tersampaikan Bapak Ibu semuanya. Belum Pak, tenang Pak. Oke. Hari bahagia tidak berkabut. Cakep. Memanen mangga, manis buahnya. Sekali. Sudah bergabung. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Alhamdulillah.